Melanjutkan episode sebelumnya, penjaga suci ke-9 dan juga ke-10 sudah Long Hao Chen dapatkan. Dan sekarang adalah waktunya untuk memburu binatang Sausket ini. Saat malam hari, danau tempat tinggal Sausket tampak tenang. Dan tiba-tiba cahaya redup muncul di kejauhan danau kecil ini. Satu demi satu sosok muncul darinya. Dan segera mereka melepaskan sayap spiritual masing-masing. Long Hao Chen saat ini menuju ke langit, dan semua orang mengikutinya ke sana. Kali ini, dia tidak melepaskan mantel suci untuk menghilangkan racun dalam jangkauannya untuk semua orang. Long Hao Chen kemudian mengangguk kepada semua orang dan kelompok itu dengan cepat tersebar ke dalam kabut. Sosok merah, biru, dan hijau muncul di depan Long Hao Chen dan membungkuk di depannya. Long Hao Chen kemudian menggumamkan beberapa kata di telinga kerangka hijau. Di depannya, kerangka hijau itu mengangguk sebagai jawaban. Itu adalah pengawal suci ke-10 yang baru saja dia dapatkan. Dan dengan kepakan sayap di punggungnya, dia terbang maju seperti sambaran petir hijau. Saat ini, di sisi Long Hao Chen hanya Cai Er, Wang Yuanyuan, dan juga Sima Xian yang hadir. Chen Yinger bukan bagian dari operasi ini. Sedangkan Lin Xin serta Han Yu, mereka pergi bersama Hao Ye tepat setelah mereka muncul. Saat ini, Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, "Semuanya bersiaplah untuk memulai rencana." Sementara itu, dia perlahan mengangkat kedua pedang di tangannya, kemudian terbang di atas danau. Di sampingnya, penjaga suci ke-10 juga beraksi. Saat sosoknya melintas, belati di tangannya bersilang dalam gerakan. Segera dua kilatan cahaya hijau terbang ke arah danau. Itu membentuk sebuah tornado yang cukup besar. Bersamaan dengan itu, beberapa Sausket yang sedang tertidur berputar dalam tornado. Penjaga suci ke-10 tidak berhenti hanya di situ. Kedua belati sekali lagi melambai menghasilkan kilatan cahaya hijau saat tornado lain mengarah ke danau. Hasilnya itu adalah bencana. Dan sekarang, di kejauhan lusinan kilatan cahaya perak tiba-tiba melintas. Itu menyerang ke arah penjaga suci ke-10. Dan dengan gerakan yang cepat, dia dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dalam hal kecepatan, penjaga suci ke-10 sangat percaya diri. Dengan tambahan gerakannya yang tidak dapat diprediksi, dia berhasil menghindari serangan Sausket ini sedikit demi sedikit. Sambil perlahan-lahan semakin jauh dari daerah mereka. Dia tidak pergi dengan kecepatan yang tinggi, tetapi dia memancing Sausket ini dalam jumlah yang besar. Saat ini, angin dan energi spiritual spasial yang mengalir di udara terasa sangat ganas. Itu menyebarkan dan menghancurkan kabut beracun. Kelompok Sausket sangat marah. Itu adalah pertama kalinya mereka dihadapkan dengan provokasi seperti itu. Namun, semua serangannya tidak ada yang mengenai penjaga suci ke-10. Benar, sosok ini terlalu cepat. Hanya butuh sekejap baginya untuk membuat jarak dengan kelompok Sausket yang sedang mengejar. Setelah melihat bahwa mereka tidak dapat melanjutkan mengejar sosok hijau itu, mereka pasrah kembali ke danau tempat mereka. Kecepatan kembali kelompok Sausket ini secara alami tidak akan secepat saat mereka mengejar. Tapi tiba-tiba dua rantai warna emas muncul entah dari mana. Pemandangan keemasan yang lebat di udara itu mirip dengan kembang api yang cerah. Dan di tengahnya, sosok bayangan sedang menuju tepat di belakang kelompok Sausket ini. Seolah-olah matahari telah turun ke tanah kematian ini. Sosok emas yang turun dengan cepat berputar-putar. Itu menelan setidaknya selusin Sausket dalam cahaya keemasan. Benar, itu merupakan Long Hao Chen yang sebelumnya terbang ke atas danau. Selanjutnya, bola cahaya yang sangat besar meledak di langit. Iluminasi di sekitarnya semakin bersinar dengan sangat cemerlang. Sementara itu, keduanya jatuh ke samping secara bersamaan, menyebabkan dua ledakan satu demi satu. Dengan warna emas bercampur petir ungu yang mengerikan. Itu turun seperti sambaran petir yang menabrak kelompok Sausket ini. Bola cahaya itu hanya membutuhkan sekejap untuk menghancurkan salah satu Sausket lainnya dan memadamkan energi kehidupannya begitu saja.
Yang menyerang adalah Long Hao Chen, Sima Xian, dan juga Wang Yuanyan. Mereka saat ini diterangi dengan warna emas. Semuanya saatnya kita mundur. Long Hao Chen segera memberikan teriakan keras sementara cahaya putih menerangi daerah itu. Kemudian menghisap mayat Sausket yang telah mati. Kelompok 3 Long Hao Chen menyebarkan sayap spiritual mereka dan naik tinggi di udara. Selama pelarian mereka, ada 2 penjaga suci yang menjadi pengalih perhatian. Tepat pada saat ini, beberapa perubahan tampaknya telah terjadi. Air dalam danau tiba-tiba mulai mendidih. Segera cahaya keperakan ditembakkan darinya dengan kecepatan yang bahkan melebihi penjaga suci ke-10. Ini merupakan situasi buruk yang telah diantisipasi kelompok Long Hao Chen kini telah terjadi. Kelompok Sausket ini memang memiliki raja di antara mereka. Kelompok Long Hao Chen telah berhasil melakukan serangan diam-diam dan membunuh lebih dari selusin Sausket. Namun itu semua telah membuat marah Raja Sausket ini. Binatang ini tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Tetapi dengan menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya, Raja Sausket ini langsung muncul di udara. Menjadi binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10, itu adalah salah satu penguasa di rawa-rawa ini. Yang tentu saja memiliki metodenya sendiri untuk mengunci lokasi Long Hao Chen dan 2 lainnya. Selain itu, hanya butuh 3 kilatan baginya untuk melihat kelompok Long Hao Chen. Namun, tepat saat Raja Sausket berada dalam pengejaran, teriakan Poinik terdengar keras di udara, dan nyala api biru terbang menuju daerah danau. Melihat itu, Raja Sausket menghentikan gerakannya. Dia berbalik dan menuju ke arah danau. Namun, langkah ini tetap saja datang terlambat pada akhirnya. Seketika Raja Sausket berteleportasi di kisaran danau, Poinix biru sudah jatuh ke dalam, membuka lubang di danau yang jernih. Api biru ini benar-benar mengerikan, air di dalamnya mendidih dengan hebat. Setelah danau kehilangan sepertiga ukurannya, situasi akhirnya menjadi tenang. Hilangnya sepertiga danau jelas merupakan hal yang sangat buruk bagi kelompok Sausket ini. Di udara saat ini Lin Xin dibawa oleh Han Yu, sementara Hao Ye sedang menunggu mereka di langit. Saat ini, Lin Xin memiliki wajah yang sangat pucat, berkeringat, tetapi dia masih sangat bersemangat. Sebelumnya mereka dikejar seperti anjing oleh Sausket ini, dan sekarang bisa dilihat sebagai balas dendam yang bagus. Beberapa saat kemudian, dengan sangat cepat, semua orang berkumpul di punggung Hao Ye kembali, dan sayap besarnya terbuka membawa mereka melalui gas beracun saat dia terbang jauh. Han Yu menyatakan sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, Kapten menunjukkan pandangan ke depan yang luar biasa. Dengan Poinik biru yang diarahkan ke habitat mereka, Sausket ini benar-benar tidak berani mengejar kita lebih jauh, dan memilih untuk mempertahankan rumah mereka sendiri. Di sampingnya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya untuk menjawab. Operasi ini benar-benar berbahaya. Teror dari Raja Sausket ini bahkan melebihi harapanku. Mendengar itu, Han Yu mengangguk. Kemudian dia kembali berkata, "Kali ini benar-benar penuh dengan bahaya besar. Kapten, haruskah kita kembali ke dalam menara kematian untuk beristirahat?" Di depan Long Hao Chen mengangguk. Detik berikutnya, semuanya menghilang, hanya kilatan cahaya yang tersisa. Setelah kembali lagi dalam menara kematian, Long Hao Chen berkata dengan tenang, "Semuanya sekarang beristirahatlah dengan baik. Kita akan tinggal di sini untuk waktu yang lama sebelum keluar. Ini untuk menghindari penyergapan Raja Sausket yang menunggu kita di luar." Meskipun mereka gagal menemukan jejak dari ular iblis, keuntungan mereka masih sangat berlimpah. Baik dari bawah hutan atau Sausket ini, mereka semua adalah harta yang langka. Dan meskipun usaha ini berbahaya, hasilnya tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Setelah mengumpulkan, itu total ada 11 Sausket yang ada di tangan mereka. Itu dapat membuat satu peralatan legendaris pada setiap orang. Setelah semua orang beristirahat selama 3 hari,
Mereka akhirnya kembali ke wilayah rawa hitam. Long Hao Chen mengambil inisiatif untuk memindahkan dirinya kembali. Dia mencoba menyembunyikan auranya sambil memblokir racun. Tidak lupa juga menjaga jarak dari habitat Southgate sejauh mungkin. Raja Southgate ternyata tidak cukup sabar untuk menunggu di tempat ini. Jadi saat ini Long Hao Chen dengan lancar terbang. Setelah tidak kurang dari setengah jam penerbangan, ketika mencapai jarak jauh dari wilayah Southgate, dia memanggil rekan-rekannya kembali ke sini. Dengan kilatan cahaya, semua orang muncul di depan Long Hao Chen. Cepatlah pulihkan energi spiritual kalian, Long Hao Chen berkata dengan tenang. Mendengarnya, semua orang segera memulihkan energi mereka. Namun, di sisi lain, Chen Yinger saat ini tampak sangat bersemangat. Sambil menggendong babi kecil, dia maju ke depan Long Hao Chen. Kapten, Maido mengatakan kepadaku bahwa dia menemukan sesuatu yang bagus di sana. Mengatakan itu, Chen Yinger juga menunjukkan ke suatu arah. Mendengar itu, Long Hao Chen terkejut. Dia ingat bahwa babi kecil ini juga memiliki kemampuan berburu harta karun. Meskipun demikian, dia merasa agak tidak yakin. Setelah semuanya dalam perjalanan mereka dalam surga fana, binatang ini tidak menunjukkan kemampuannya. Kemudian, Long Hao Chen bertanya dengan penasaran. Apakah informasinya dapat diandalkan? Mengapa dia tidak membantu ketika kami mencari Tunku Roh dalam surga fana? Di depan, Chen Yinger kembali menjawab. Di sana, kekuatan Dewi Alam telah menghalangi kemampuannya. Tetapi kali ini, dia yakin benar-benar ada harta bagus ke arah ini. Dia tidak tahu dengan bentuknya. Tetapi setidaknya itu adalah salah satu harta dari atribut cahaya. Mendengar itu, Long Hao Chen menyipitkan matanya dan bergumam sebagai reaksi. Jika benar-benar ada harta karun di sini, mungkin itu adalah target dari Dewa Iblis Ular Andromalius. Setelah semua orang pulih dalam energi spiritual, kita akan memeriksanya. Dan setelah beberapa saat kemudian, ketika semuanya setelah memulihkan energi spiritual mereka, Long Hao Chen membawa mereka kembali ke dalam menara kematian. Itu dilakukan demi membuat persiapan mereka. Chai saat ini berdiri dengan tenang di samping Long Hao Chen. Semua orang mendiskusikan rencana dan tindakan penyerangan, tetapi mereka tidak peduli padanya. Chai saat ini mulai cemberut, karena jelas bahwa Long Hao Chen tidak memasukkannya ke dalam rencana. Ini telah membuat Chai merasa sangat tidak puas. Long Hao Chen, aku juga ingin dimasukkan ke dalam rencanamu, Chai berkata dengan sedikit keras. Mendengar itu, Long Hao Chen berbalik dengan kaget, menatap matanya dan merasakan beberapa perbedaan dalam dirinya. Apakah kamu bisa mengendalikan kemampuan bertarungmu? Long Hao Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Di samping, Chai kemudian mengangguk. Itu tidak masalah. Jika itu berbahaya, aku sepertinya bisa memasuki keadaan khusus dan mengizinkanku untuk bertarung. Merasa tidak berdaya, Long Hao Chen kemudian memberikan jawaban. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghadapi situasi berbahaya? Musuh yang akan kita hadapi akan menjadi yang paling sulit untuk ditangani. Mendengar itu, dalam ketidakpuasan, Chai segera menjawab. Aku tidak peduli, aku tetap ingin pergi bersama kalian. Bukankah aku seharusnya menjadi wakil kapten dari pasukan ini? Bagaimana aku bisa tinggal ketika semua orang akan bertarung? Dan mungkin beberapa kenanganku akan kembali melalui pertempuran, setidaknya aku bisa mengingat tentang pertarungan. Melihat tampilan Chai yang mendesak, Long Hao Chen menjawab tidak berdaya. Baiklah, tapi kamu harus mendengarkan rencanaku. Jangan pernah bertindak sendiri. Kali ini, Chai tampak senang. Dia mengangguk penuh dengan semangat. Sejak kehilangan ingatannya, dia selalu mengikuti Long Hao Chen dan juga Long Hao Chen pernah mengatakan bahwa di seluruh tim, mereka adalah dua yang termuda. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Long Hao Chen mendapatkan rasa hormat dari semua orang? Chai selalu merasa bingung atas masalah ini.
Tetapi secara bertahap, dia menemukan jawabannya selama perjalanan mereka di dalam rawa hitam ini. Kepercayaan semua orang berasal dari kekuatan dan juga sikapnya. Sebagai kapten, Long Hao Chen selalu memimpin untuk menghadapi musuh terkuat dan tidak peduli apapun untuk membantu ketika yang lainnya membutuhkan perlindungannya. Dan kemudian ada juga kemampuan memerintah dan perencananya yang luar biasa. Semua rencananya sangat baik, yang selalu mendapatkan persetujuan dari semua orang. Meskipun begitu, dia masih akan mempertimbangkan saran rekan-rekannya untuk memperbaikinya. Dapat dikatakan bahwa Chai secara bertahap tertarik pada bagian luar biasa Long Hao Chen dan mendapatkan kepercayaan kepadanya bersama dengan semacam perasaan yang tidak dapat disembuhkan. Dia merasa untuk segera memulihkan ingatannya. Berpikir sangat bagus jika dia adalah pacarku. Tetapi bagaimana bisa ada perasaan di antara kita berdua? Pada akhir-akhir ini, saat yang lain sedang berkultivasi, Chai mengalami cukup banyak rasa sakit sendirian. Karena semua usahanya untuk mendapatkan kembali ingatannya ternyata tidak berhasil. Waktu telah berlalu, sebuah cahaya redup menyinari rawa hitam sekali lagi. Long Hao Chen dan Chen Yinger muncul dan segera mereka menuju arah yang diberikan oleh babi kecil Maudo. Setelah maju sekitar 1 km, Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan kemajuannya melakukan gerakan diam di tangannya. Chen Yinger di belakangnya juga terhenti. Dan selanjutnya, kedua mata Long Hao Chen bersinar segera mengeluarkan penjaga suci ke-10. Setelah muncul, sosok hijau ini melesat maju untuk memeriksa situasi di depan mereka. Beberapa saat kemudian, kilatan hijau kembali tiba di depan Long Hao Chen dan juga Chen Yinger. Itu adalah penjaga suci ke-10, dia kembali dengan mayat di tangannya. Tampaknya dia telah membunuh ular iblis. Sepertinya penilaianku tidak salah. Kemampuan Maido memang cukup akurat. Dalam wilayah rawa hitam ini harus ada semacam harta karun yang seharusnya menjadi target dari dewa iblis ular Andromalius. Dan sekarang kami sudah semakin dekat. Mengatakan itu, Long Hao Chen menunjukkan senyuman pada penjaga suci ke-10. Di sampingnya Chen Yinger kemudian bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Long Hao Chen menjawab dengan tenang, "Tentu saja kita harus pergi melewati jalan yang aman. Selain itu, kita juga bisa memusnahkan para bawaan ini dalam perjalanan kita. Penjaga suci ke-10, kami akan membutuhkan bantuanmu." Mendengarnya, penjaga suci ke-10 hanya mengangguk. Selanjutnya, Long Hao Chen menempatkan Chen Yinger di bawah pohon. Setelah memastikan keamanannya, dia memanggil penjaga suci ke-12 untuk berjaga-jaga. Dengan persepsi Long Hao Chen yang cukup kuat, saat ini dia menemukan lokasi semua musuh yang ada di sekitarnya. Tampaknya itu merupakan sejumlah ular iblis, dan mereka berada di tengah-tengah pertempuran besar. Selain itu terlihat juga pilar hitam yang sangat besar, di atasnya seseorang bertubuh ular tampak berdiri. Sosok ini sesekali mengeluarkan kilatan merah dari matanya, dengan pasukannya yang berjumlah lebih dari 1000. Sedangkan lawan yang mereka hadapi merupakan kelompok buah hutan raksasa, serta binatang ajaib lainnya. Pertempuran berjalan dengan sangat sengit. Pasukan ular iblis berjumlah lebih dari 1000. Itu jauh melampaui jumlah kelompok pasukan buah hutan. Tentu saja dalam keadaan seperti ini, pasukan buah hutan yang mengalami tekanan. Pada sisi ular iblis, di atas pilar besar berdiri dewa iblis ular Andromalius. Dengan di sampingnya 4 medusa juga ada di sana, dengan rambut yang memiliki penampilan seperti ular kecil dan matanya yang tertutup. Meski pertempurannya cukup sengit, sampai sekarang mereka masih belum turun tangan. Tepat di depan mereka, Raja Buah Hutan terlihat di sana. Itu adalah salah satu penguasa wilayah rawa hitam ini, binatang ajaib dari peringkat ke-10. Orang pertama yang mengetahui keberadaan harta karun di sini, itu adalah Raja Buah Hutan ini. Dia telah menjaga tempat ini begitu lama. Tetapi Andromalius nampaknya mengetahui keberadaan harta karun yang dijaga.
Oleh karena itu, dia datang untuk merebutnya. Sesaat kemudian, Long Hao Chen membuka matanya sekali lagi. Tidak memikirkan masalah harta karun, tetapi tentang bagaimana mereka bisa mencapai tujuan akhir mereka. Kemudian, Long Hao Chen berkata pada Chen Yinger, "Yinger, aku akan mengirimmu kembali. Beritahu semua orang tentang situasi yang terjadi di sini. Dan juga minta mereka bersiap untuk bertarung. Di sini, aku akan terus mengamati. Dan ketika ada kesempatan, kami akan bertindak." Pertarungan ini benar-benar kesempatan bagus bagi kelompok Long Hao Chen untuk menyelesaikan misi mereka, yaitu membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius dan juga membunuh 100 ular iblis. Setelah mengembalikan Chen Yinger ke dalam menara kematian, Long Hao Chen tidak terburu-buru. Dengan perlahan, dia mendekat menuju medan pertempuran. Diam-diam mendekat, Long Hao Chen menyembunyikan dirinya dalam kabut beracun. Dengan perlahan membuka matanya, dia mengintip bagian dalam medan perang dari perbatasan. Hal pertama yang menarik perhatiannya itu adalah pilar Dewa Iblis. Mengamati dengan sabar, saat ini serangan ular iblis semakin ganas. Dan buah hutan kehilangan keunggulan sedikit demi sedikit. Dengan tubuh buah hutan yang besar, pasti sangat tangguh dalam hal pertahanan. Tetapi, mereka sepertinya tidak bisa melawan terlalu banyak musuh. Melihat itu, Raja Buah Hutan mulai menggeram pelan. Sementara itu, tubuhnya yang besar mulai berputar, terlihat akan menyerang kapan saja. Tampaknya situasi Buah Hutan tidak terlalu bagus. Jika ini terus berlanjut, Raja Buah Hutan mungkin akan turun tangan. Tetapi jelas, Dewa Iblis Ular juga tidak akan membiarkannya. Saat ini, Long Hao Chen masih tidak bergerak. Terus mengamati dengan tenang, dia benar-benar menunggu kesempatan. Sementara itu, saat mengamati posisi Raja Buah Hutan, samar-samar dia melihat sebuah gua gelap yang berada di belakang Raja Buah Hutan ini. Gua ini sangat tidak biasa. Itu dikelilingi oleh tanaman merambat. Dengan suara geraman, Raja Buah Hutan mulai bergerak. Melihat musuh menyerang sarangnya sendiri dan juga membantai pasukannya. Itu telah membuat Raja Buah Hutan mencapai batasnya. Dan saat ini, dia benar-benar sangat marah. Geraman Raja Buah Hutan ini memiliki efek seketika. Semua buah hutan terhenti dan mengeluarkan bola cahaya hijau yang langsung menyerang ke arah kelompok ular iblis. Kemudian, dengan ledakan yang hebat, lebih dari 50 ular iblis yang berdiri di depan langsung diledakkan. Dan segera merubahnya menjadi pecahan di udara. Setelah menjadi sasaran serangan yang begitu kejam, Dewa Iblis Ular Andromalius juga menjadi tidak tahan. Kemudian teriakan tajam keluar dari mulutnya. Dan kemudian 4 Medusa yang berdiri di sampingnya semuanya membuka mata mereka. Saat mata mereka terbuka, itu membuat Long Hao Chen yang jauh menutup matanya tanpa sadar. Setelah dia merasakan ancaman itu hilang dan membuka matanya sekali lagi, dia langsung menarik napas dalam-dalam. Dari serangan yang baru saja dilepaskan, dia melihat di antara buah hutan di permukaan rawa, 3 tidak berhasil kembali ke rawa tepat pada waktunya. Tubuh bagian atas mereka berdiri diam. Dan bahkan rawa yang mengelilingi mereka juga berhenti bergerak. Merubah menjadi batu, ini adalah kemampuan bawaan dari Medusa. Dan salah satu yang paling menakutkan yang digunakan oleh ular iblis. Tanpa membuang kesempatan, 3 buah hutan yang telah membatu, kini dipecahkan menjadi kepingan oleh iblis ular terdekat. Mata Medusa memang harus dihindari. Jika tidak, tubuh seseorang akan membatu seluruhnya. Selain itu, mata Medusa dapat menembakkan semacam sinar yang juga memiliki efek membatu jika mengenai targetnya. Di tengah suara gemuruh, Raja Buah Hutan mengarahkan pandangannya pada Andromalius. Amarahnya benar-benar terlihat di matanya. Dalam arti tertentu, mereka semua adalah spesies ular. Namun, saat ini mereka mirip dengan musuh tanpa akhir. Karena 2 ahli berada dalam pertempuran sampai mati, Long Hao Chen lebih berhati-hati dalam menyembunyikan kehadirannya.
Baginya, pertempuran yang akan terjadi adalah kesempatan yang sangat berharga. Dia selalu ingin mengetahui sejauh mana kekuatan yang bisa digunakan oleh Dewa Iblis ketika menggunakan pilar Dewa Iblisnya semaksimal mungkin. Dan jawaban untuk pertanyaan ini akan datang pada pertarungan tersebut. Dewa Ular Iblis Andromalius mendorong tombak ularnya ke depan dengan teriakan yang begitu keras. Pasukan ular iblis di sekitarnya juga berteriak masing-masing, dan hanya 4 Medusa di sisinya yang tetap tidak bergerak. Tetap di samping pilar Dewa Iblis dengan tenang menghadap ke arah Raja Buah Hutan. Andromalius mengangkat tombak ular dengan kedua tangan. Di belakangnya pilar Dewa Iblis mulai mengeluarkan cahaya ungu. Dengan segera, patung ular besar di atas pilar Dewa Iblis muncul dan bergabung dengan tubuh Dewa Iblis Ular Andromalius. Setelah bergabung, orang dapat melihat tubuhnya membesar, dan aura yang dipancarkan itu bahkan melebihi seseorang dari langkah ke-9. Walaupun kekuatannya masih berada di langkah ke-8. Dari jauh, Dewa Ular Iblis Andromalius tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan pilar ini. Dan bahkan tombak ular di tangannya juga terus membesar. Di sisi lain, Raja Buah Hutan terus-menerus berteriak, dan 3 sinar emas di punggungnya semakin bersinar. Kemudian, dia melepaskan kemampuan hujan racun tepat menuju Dewa Iblis Ular Andromalius. Dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-9, Raja Buah Hutan sudah mampu mengubah dan mengendalikan lingkungan di sekitarnya. Ini adalah jenis kemampuan seperti domain. Tetapi ternyata Raja Buah Hutan belum bisa meluncurkan domain asli. Hujan racun ini benar-benar menyakitkan. Tetapi saat ini sosoknya yang besar segera meluncurkan 2 tombak langsung menuju ke arah Raja Buah Hutan. Pilar Dewa Iblis yang memberinya dorongan adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua Dewa Iblis. Selain itu, kemampuan khusus bagi 72 Dewa Iblis yang disebut dengan transformasi Dewa Iblis. Melihat itu, Raja Buah Hutan juga tidak diam saja, melepaskan bola cahaya hijau untuk melawan tombak tersebut. Sesaat kemudian, hijau dan hitam bertabrakan di udara. Itu menghasilkan ledakan dengan kekuatan yang sangat hebat. Pertarungan antara Andromalius dan Raja Buah Hutan terlihat sangat sederhana dan juga langsung. Dan tubuh besar Raja Buah Hutan dengan berani terlihat di depan semua ular iblis. Tubuhnya yang mencapai panjang mengerikan lebih dari 60 meter. Dan dengan lebar mencapai 5 meter, ini adalah monster yang sangat besar. Long Hao Chen diam-diam mengamati dari jauh, dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah kekuatan ahli dari langkah ke-9. Itu bahkan cukup untuk menyebabkan perubahan pada medan di sekitarnya. Sungguh, itu sangat kuat. Long Hao Chen diam-diam berseru kagum. Di sisi lain, Andromalius berteriak kepada bawahannya, "Kalian semua tinggalkan medan perang ini. Kalian semua cepatlah tinggalkan medan perang ini." Mendengar itu, ular iblis di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa pergi meninggalkan pertempuran. Hanya 4 Medusa yang tersisa yang bersembunyi di balik pilar Dewa Iblis. Ini adalah sebuah kesempatan. Long Hao Chen menunjukkan senyuman. Melangkah kembali ke dalam kabut beracun, dia memilih untuk mengejar tanpa memanggil rekan-rekannya. Dengan persepsi yang tajam, Long Hao Chen merasakan lokasi dari ular iblis yang sedang mundur. Menggunakan pola serangan yang paling sederhana, membunuh ular iblis di setiap serangan. Lebih mengerikan lagi, semua ular iblis mati ditembus di kepala oleh pedang Long Hao Chen. Bahkan mereka hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk berteriak. Selagi Long Hao Chen membantai ular iblis satu persatu, di sisi lain pertarungan antara Andromalius dan Raja Buah Hutan sudah mencapai puncaknya. Kedua ahli ini tampak terluka satu sama lain. Meskipun Raja Buah Hutan memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, tetapi dia masih dirugikan karena Andromalius memiliki pilar Dewa Iblis yang mendukungnya. Selain itu, dia juga memiliki 4 Medusa yang membantu. Saat ini, 4 Medusa membuka mata mereka sekali lagi. Dengan tiba-tiba, seluruh tubuh Raja Buah Hutan ini menjadi kaku.
Melihat itu, bagaimana Andromalius akan melepaskan kesempatan seperti itu? Matanya yang berlumuran darah dan tombak di tangannya terangkat sekali lagi. Kemudian melemparkannya dengan ganas menghantam tubuh Raja Buah Hutan. Darah hijau berceceran ke segala arah. Seseorang bisa dengan jelas melihat beberapa cahaya hitam melingkar di tubuhnya. Dan pada luka itu ada bekas korosi yang sangat parah. Dalam luka ini, Raja Buah Hutan tidak punya pilihan lain. Menggunakan pil internal dan segera sebuah bola hijau melesat dari mulutnya. Itu mengarah tepat ke arah Andromalius. Namun, Andromalius tidak diam saja, dia dapat menghindarinya dengan mudah. Tetapi setelah menghindar, dia merasa ada yang salah. Ya, serangan ini tidak ditunjukkan padanya, melainkan itu pada pilar Dewa Iblis yang ada di belakangnya. Kekuatan serangan ini merupakan kekuatan penuh dari ahli langkah ke-9 dengan menggunakan pil internal miliknya. Begitu menghantam pilar Dewa Iblis, ledakan hebat meledak, dengan cahaya hijau dan hitam yang kuat di dalamnya. Tetapi itu tidak seperti yang diharapkan Raja Buah Hutan. Kali ini Raja Buah Hutan telah membuat kesalahan yang sangat besar. Dia berpikir untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis terlebih dahulu, karena dengan adanya pilar ini, Andromalius sangat sulit untuk dikalahkan. Namun, pilar ini benar-benar sangat kuat. Dengan ledakan yang begitu besar, pilar ini tetap berdiri dengan kokoh. Sedangkan tubuh Raja Buah Hutan tiba-tiba bergetar hebat dengan pil internal yang memantul kembali. Melihatnya, Andromalius hanya tertawa. Tetapi seketika dia segera menyerang ke depan. Meluncurkan serangan, dia tidak membiarkan kesempatan itu begitu saja. Setelah membuat kesalahan ini, Raja Buah Hutan mengalami serangan balasan yang keras. Itu membuatnya menjadi kondisi yang sangat lemah. Saat serangan dari Andromalius dilepaskan, dalam sekejap tubuh Raja Buah Hutan ini hancur berkeping-keping. Benar, Raja Buah Hutan telah dikalahkan. Bahkan dengan tubuhnya yang besar, itu hancur begitu saja. Namun di sisi lain, dalam ledakan sebelumnya, 4 Medusa yang berdiri di balik pilar Dewa Iblis. Mereka jatuh ke dalam air rawa karena gelombang ledak yang sangat kuat. Bahkan mereka juga terluka oleh ledakan itu. Tetapi situasi selanjutnya lebih tidak diharapkan. Saat keempat Medusa ini mencoba untuk naik ke permukaan air rawa, kilatan hijau tiba-tiba datang, menyerang mereka semua seperti sebuah tornado. Merasakan serangan ini, 4 Medusa akhirnya tidak tahan lagi dan segera membuka mata mereka. Namun, saat mata mereka terbuka, orang-orang yang muncul di hadapannya adalah kerabat mereka sendiri. 4 Medusa saling memandang satu sama lain. Itu membuat mereka berempat langsung membatu dan tenggelam ke dalam air rawa.